Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rio Rioha Sport. Oke, sebelumnya kami disclaimer dulu ya. Kami tuh nggak mau ikut campur, bukan mau ikut campur urusan soal Pratama Arhan yang ke Persija Jakarta dengan Yoyo Sukawi di PSIS. Apa yang akan kami sampaikan ini cuma apa ya? Cuma pendapat kami pribadi aja, dan juga ada permintaan yang kami minta bahas ini. Karena belakangan ini kan ramai nih soal Arhan ke Persija. Ada sengketa dengan pihak Yoyo Sukawi yang bilang Arhan itu sebenarnya nggak bisa ke Persija karena ada perjanjian tertulis dengan pihak manajemen PSIS yang lama. Ya, ini kalau Arhan balik lagi main di Liga Indonesia dan harus main di PSIS. Permasalahan atau kasus ini sebenarnya udah pernah kami bahas dulu ya, saat pertama kali Arhan ini abroad ke Oke Verdy. Saat itu kami bilang Arhan itu nggak akan bisa main ke klub manapun di Liga Indonesia kecuali PSIS, karena memang udah ada perjanjian dengan pihak PSIS waktu itu. Tapi waktu itu kami dibilang hoak lah, inilah itulah. Sekarang terbuktikan apa yang kami ucapkan. Nah, karena kemarin banyak yang minta kami bahas, cuma ngasih pendapat apakah boleh Arhan pindah ke Persija sementara masih punya perjanjian dengan PSIS. Sebenarnya kasus ini agak sedikit rumit, juga enggak juga sih. Karena kan kita nggak tahu apa isi dari perjanjian waktu itu, dan apakah sekarang ini pihak PSIS yang sekarang bisa menggugat Arhan seperti ini. Karena kan kita sama-sama tahu Yoyo Sukawi udah bukan bagian dari PSIS. Yoyo Sukawi itu kan udah keluar dari PSIS. Artinya kalau secara perjanjian antara manajemen PSIS yang lama dengan Pratama Arhan harusnya sih udah gugur, karena Yoyo Sukawinya udah bukan lagi bagian dari manajemen PSIS. Kecuali dalam perjanjian tersebut disebutkan antara pihak manajemen PSIS manapun dengan Arhan. Nah, itu mungkin masih bisa dipersengketakan. Kalau antara Yoyo Sukawi dengan Arhan, kayak itu mungkin agak bisa diperdebatkan. Karena kalau kita bicara soal Pratama Arhan pindah ke Persija, yaitu sesuai dengan statuta dengan schedule FIFA juga. Pertama, masa bursa transfer. Kedua, Arhannya udah nggak di Bangkok United alias sudah tanpa terikat kontrak di klub sebelumnya. Ya, Persija berhak dong dan sah juga merekrut Pratama Arhan. Nah, permasalahannya adalah perjanjian antara Arhan dengan Yoyo Sukawi atau manajemen PSIS yang lama ini ditembusin nggak ke FIFA waktu itu. Kalau ada tembusannya ke FIFA bahwa Arhan harus kembali ke PSIS ketika tidak bermain lagi di luar negeri, nah baru itu mungkin bisa disengketakan. Tapi kalau cuma sebatas perjanjian antara Yoyo Sukawi dengan Arhan, ya ini mungkin masih bisa diperdebatkan karena Yoyo Sukawi udah nggak di PSIS. Jadi intinya kalau buat kami pribadi, pendapat kami pribadi, masalah Pratama Arhan ini tuh cuma masalah antara Yoyo Sukawi alias manajemen PSIS yang lama dengan Pratama Arhan. Nah, permasalahannya sekarang PSIS yang sekarang itu udah masih ada Yoyo Sukawi atau enggak. Kalau Yoyo Sukawi udah nggak ada di PSIS, ya berarti perjanjiannya antara Yoyo Sukawi dengan Arhan, bukan dengan PSIS. Dan di sini Persija nggak salah juga, nggak ada yang salah, nggak ada sama sekali, nggak ada salah Persija merekrut seorang Pratama Arhan karena memang sistem transfernya udah benar. Terus juga Arhannya pun bebas kontrak, ya udah. Masalah nanti dengan Yoyo Sukawi yaitu permasalahan Arhannya dengan Yoyo Sukawinya aja. Nah, kalau yang jadi masalah buat kami justru ada pada Marcelino Ferdinand. Andai kata Marcelino ini direkrut sama Persija, nah Lino ini kan dikabarkan akan gabung Persija. Nah, ini akan menjadi masalah. Kenapa masalah? Karena dulu kita sama-sama tahu lah ya, ketika Lino ini akan abroad itu ada sebuah perjanjian katanya. Ketika Lino sudah nggak abroad lagi harus kembali main di Persebaya. Nah, pertanyaannya, apakah kasusnya sama dengan Pratama Arhan? Ada hitam di atas putih antara manajemen Persebaya dengan Marcelino, ini yang perlu dicermati. Kenapa ini lebih ribet? Karena manajemen Persebayanya masih orang yang sama. Dan kalau memang ada hitam di atas putih dalam perjanjian Marcelino nggak bisa main di klub manapun di Indonesia kecuali Persebaya, dan ada hitam di atas putihnya, nah ini akan repot bagi Persijanya nanti, kecuali pihak Persebayanya merelakan atau mengizinkan Marcelino untuk bermain di luar Persebaya. Nah, makanya menarik. Kalau Arhan sih buat kami nggak ada masalah ya. Justru Marcelino nanti nih kalau misalnya Persebaya yang mengsengketakan, nah ini akan jadi masalah. Ini pendapat kami pribadi aja loh ya. Silakan kalau saya setuju silakan, nggak setuju juga nggak apa-apa. Itu cuma pendapat kami aja. Jadi intinya Arhan mah nggak ada masalah. Kalau Lino mungkin nanti kita nggak tahu dah, tergantung dari pihak Persebayanya.
Oke lanjut, Ole Romeni resmi diperkenalkan oleh Fortuna Sittard di Belanda, yang artinya rumor OR ini yang kata netizen itu dikaitkan dengan Ole Romeni gugur sudah ya, yang artinya fix itu bukan Ole Romeni. Dan di sini fix artinya Persib akan kena apa ya? Banyak yang ngakak deh sama Persib, banyak yang ngejekin Persib. Yang pertama yang ngejekin Persib tentu saja El Pundit dan gerbong abrod tai kucingnya itulah. Yang kedua yang akan mengetawain Persib tentu sajalah supporter tim rival Persib. Pasti akan ngejek habis-habisan Persib yang dinilai gagal ngedapetin Ole Romeni. Dan ini baru satu loh ya, apalagi kalau sampai nanti Persib gagal ngedapetin Peralta, abis, yakin abis Persib loh ya, akan diledekin abis-abisan. Padahal yang bikin rumor kan media atau netizen, tapi tetap aja yang kena mah Persib dengan supporternya. Tapi tenang aja, kita kan belum tahu nih apa arti rumor OR ini dan siapa yang disebut OR ini. OR ini tuh omong satu nama orang atau dua orang, yakni dua orang pemain nama O dan nama R. Dan apakah dua pemain ini akan diperkenalkan? Atau memang kode ini kode cuma roar. Roar itu artinya mengaum seperti maung, karena kan Persib itu kan identik dengan maung kan. Cuma yang pasti dari tanggal 10 sama 11 kemarin pasti Boboto bolak-balik ya, itu bukain akun Instagramnya Persib. Nunggu Wilujeng Sumbing kok nggak datang-datang. Ini gimana kok Persib gak lakuin Wilujeng Sumbing lagi? Ya pasti akan ada lagi lah. Karena kan kita sama-sama tahu Persib udah ngelepas 5 pemain asing. Ada Zibek, Kurzawa, Andrujung, Barba dan juga Kastel ya. Tapi baru mendatangkan 4 pemain asing baru, yakni Mutombo, Melano dan juga Sekulik. Berarti kan masih ada 1 slot lagi kosong tuh. Nah pasti akan ada penggantinya. Yang pasti tanggal 11 Juli ini Persib latihan perdana kemarin ya, yang memang belum diikuti seluruh pemain Persib karena ada beberapa pemain yang masih ada di timnas. Ada juga yang belum datang. Ramon Tanke sih ada, Luciano juga ada, Patricio ada, Menalo, Sekulik, Mutombo juga ada. Emang Gokuto belum datang ke Indonesia. Ada juga pemain-pemain yang pulang dari masa pinjaman dan ada pemain juga dari akademi juga ya. Ada juga pemain yang udah dibeli Persib dari musim lalu belum pernah diperkenalkan, bahkan belum pernah ikut latihan bersama Persib. Baru kali ini ikutan pertama kali latihan bersama Persib, yakni Ihwan Ali Tanamal. Ada juga tuh yang kagum sama locker room baru Persib yang sekilas mirip locker roomnya Chelsea. Nah buat yang tanya kemarin Julio kemana, Julio udah latihan tuh hari Minggu ini ya. Lalu kemana Putros, lalu kemana Berguino. Ya itu beberapa pemain memang masih ada di negaranya masing-masing. Dan ketika kami live hari Minggu pagi pun masih banyak yang tanya, masih banyak yang nggak ngerti. Itu katanya Ramon ke Persita, Lucho ke Borneo kok masih ikutan berlatihan. Ya gimana nggak latihan di Persib? Loh mereka masih pemain Persib kok, kecuali udah diumumkan sama klub lain baru dia nggak boleh latihan bersama Persib. Lah kan mereka masih belum diumumin sama klub lain. Atau gini kayak ngerti deh, katanya Ramon ke Persita, hoak lu, ternyata Ramon masih di itu kan. Ya yang namanya bursa transfer aja belum dibuka. Bursa transfer itu dibukanya 28 Juli. Nah selama itu juga kalau belum diumumkan sama klub lain, ya berarti dia masih latihan bersama klub lamanya. Goblok dipiara. Dari Persik Kediri, Reno Piscopo. Masih ingat dong Reno Piscopo, winger asal Australia yang 2 musim terakhir dirumorkan ke Persib, justru kabarnya akan gabung Persik Kediri di musim ini. Selain Reno Piscopo ada nama Zaki Aksraf dari PSM Makassar yang kabarnya pun akan ke Persik Kediri. Selain mereka berdua ada Sergio Castel dari Persib yang katanya pun akan ke Persik Kediri. Dan kabarnya Persik Kediri akan meminjam kembali beberapa pemain Persib termasuk pemain asingnya. Siapa ya pemain yang akan dipinjam lagi sama Persik Kediri musim ini dari Persib? Dari PSS Sleman ada nama Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang, 27 tahun, 174 cm dengan harga 3,04 miliar rupiah, milik Sapporo SC di Liga 2 Jepang. Tanaka kabarnya akan gabung PSS Sleman di bursa transfer ini. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.